Ada momen dalam sejarah manusia ketika segalanya dipertaruhkan. Bukan hanya perang atau bencana kecil, tetapi masa depan, seluruh peradaban manusia. Kita berada di puncak tebing sejarah, The Precipice. Di hadapan kita, ada dua kemungkinan. Langkah maju menuju kemajuan luar biasa atau kejatuhan ke jurang kepunahan. Pilihan ini ada di tangan kita. Buku yang akan kita bahas hari ini, The Precipice karya Toby Ord, bukan hanya tentang bencana. Ini tentang harapan, tanggung jawab, dan bagaimana kita bisa menjadi penjaga masa depan umat manusia. Hari ini, kita akan menggali bagaimana umat manusia menghadapi risiko terbesar dalam sejarahnya, dan bagaimana kamu, aku, dan kita semua bisa berperan dalam menyelamatkan dunia. Selama ribuan tahun, manusia telah melewati berbagai ujian. Dari bencana alam dahsyat, perang antar bangsa, hingga wabah mematikan yang mengguncang dunia. Setiap generasi selalu menghadapi tantangan, dan sejauh ini, kita selalu berhasil bertahan. Tapi, ada sesuatu yang berbeda sekarang. Sesuatu yang membuat momen ini terasa jauh lebih berbahaya. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa Toby Ord menyebut era kita sebagai puncak tebing? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, ancaman yang kita hadapi bukan hanya bencana lokal atau regional. Ancaman ini bersifat global. Mereka tidak hanya mengancam satu negara atau satu generasi. Mereka bisa menghapus seluruh umat manusia dari sejarah. Ini bukan peringatan yang berlebihan. Ini adalah kenyataan. Bayangkan sebuah gedung tinggi yang menjulang megah. Di lantai paling atas, ada hal-hal terbaik yang bisa kita bayangkan. Teknologi canggih, kemajuan ilmu pengetahuan, harapan masa depan yang cerah. Di lantai itu, kita bisa melihat jauh ke depan, ke dunia yang lebih baik, di mana manusia hidup lebih sejahtera, lebih sehat, dan lebih bijaksana. Tapi masalahnya adalah, di lantai bawah gedung itu, ada bom waktu. Bom ini tidak berbunyi keras atau mengancam setiap saat, tapi ia terus berdetak. Setiap detik, setiap menit, kemungkinan gedung itu runtuh selalu ada. Dan bom itu bisa meledak kapan saja, tanpa peringatan. Itulah kondisi kita sekarang. Umat manusia berada di puncak gedung tersebut, menikmati semua kemajuan yang telah kita raih. Tapi di bawah, risiko eksistensial terus mengintai. Ancaman-ancaman ini bisa datang dari mana saja. Bencana alam seperti asteroid atau supervulkan, atau dari sesuatu yang lebih berbahaya, risiko buatan manusia, seperti perang nuklir, pandemi buatan, atau kecerdasan buatan yang tidak terkendali. Ini bukan tentang menakut-nakuti. Ini adalah panggilan untuk sadar. Toby Ord ingin kita semua mengerti bahwa kita sedang berada di titik kritis. Setiap keputusan yang kita buat hari ini menentukan apakah kita akan melangkah maju ke masa depan yang gemilang atau jatuh ke jurang kehancuran. Kita bisa memilih untuk bertindak sekarang, untuk memperkuat fondasi gedung itu, mengamankan masa depan kita. Atau, kita bisa mengabaikannya dan berharap bom waktu itu tidak pernah meledak. Tapi, apakah kita mau mengambil risiko sebesar itu? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan risiko eksistensial? Toby Ord membaginya menjadi dua kategori utama, bencana alam dan bencana buatan manusia. Keduanya sama-sama mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada ancaman dari luar bumi, asteroid. Risiko tertabrak asteroid memang kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Ingat apa yang terjadi pada dinosaurus 65 juta tahun lalu? Sebuah asteroid besar menghantam bumi dan mengubah segalanya. Saat ini, kita memiliki teknologi untuk memantau asteroid yang berpotensi mengancam, bahkan merancang misi untuk mengalihkan jalurnya. Tapi tetap saja, kita tidak bisa sepenuhnya lengah. Lalu ada ancaman yang lebih dekat dengan rumah kita sendiri, letusan supervulkan. Salah satu contoh yang paling sering dibicarakan adalah Yellowstone. Jika supervulkan ini meletus, kita tidak hanya menghadapi ledakan besar, tapi juga sesuatu yang lebih mengerikan, musim dingin vulkanik.
Abu yang tersebar di atmosfer bisa menutupi sinar matahari selama bertahun-tahun, menyebabkan penurunan suhu global, gagal panen, dan kelaparan massal. Bencana alam memang sulit diprediksi dan dikendalikan. Namun, ada ancaman yang lebih dekat dengan kita. Ancaman yang diciptakan oleh tangan manusia sendiri. Bayangkan sebuah dunia di mana seluruh langit tertutup awan nuklir. Itulah skenario perang nuklir. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kehancuran fisik akibat ledakan. Yang lebih mengerikan adalah apa yang datang setelahnya. Musim dingin nuklir yang bisa menghancurkan seluruh ekosistem, menyebabkan kelaparan global, dan meruntuhkan peradaban manusia. Selanjutnya, ada ancaman dari pandemi buatan. COVID-19 sudah memberi kita gambaran seperti apa dunia saat menghadapi pandemi global. Sekarang bayangkan jika virus yang lebih mematikan diciptakan di laboratorium dan bocor keluar. Ini bukan lagi skenario fiksi ilmiah. Ini bisa menjadi kenyataan. Dalam skala ekstrim, pandemi buatan seperti ini bisa menjadi kiamat biologis yang melumpuhkan umat manusia. Dan terakhir, ancaman dari kecerdasan buatan. Ini bukan soal robot jahat yang memberontak, seperti yang sering kita lihat di film. Ancaman sebenarnya adalah ketika kecerdasan buatan mengambil keputusan tanpa pengawasan manusia. Jika kecerdasan buatan yang sangat cerdas membuat keputusan yang salah atau bahkan merusak, dampaknya bisa menghancurkan peradaban kita. Jadi, apakah ancaman ini hanya spekulasi? Jawabannya tidak, karena setiap ancaman ini nyata dan semakin mendekat. Bencana alam mungkin sulit kita kendalikan, tapi bencana buatan manusia? Itu ada di tangan kita. Kita yang menciptakannya, dan kita juga yang harus memastikan bahwa teknologi yang kita kembangkan tidak menjadi bumerang bagi kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi semua ini? Dalam The Precipic Toby Ord menggunakan pendekatan probabilistik untuk mengukur risiko-risiko eksistensial yang kita hadapi. Hasilnya mengejutkan, risiko bencana buatan manusia dalam abad ini cukup tinggi. Jadi, apa artinya ini bagi kita? Apakah kita hanya menunggu dan berharap semuanya baik-baik saja? Toby Ord menegaskan bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak. Risiko-risiko ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Bayangkan kamu melihat api kecil di sudut rumah. Apakah kamu akan membiarkannya? Tentu tidak. Kamu akan segera memadamkannya sebelum api itu membesar dan menghancurkan seluruh rumah. Itulah yang harus kita lakukan dengan risiko eksistensial ini. Kita tahu bahaya ada di depan mata. Kita tahu apa yang bisa terjadi jika kita tidak bertindak. Maka, tanggung jawab kita adalah mencegahnya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi mendatang. Kita berada di puncak tebing, tapi bukan berarti kita harus jatuh. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita bisa memilih jalan yang lebih aman. Jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Risiko eksistensial yang kita hadapi bukanlah masalah yang bisa diselesaikan oleh satu negara atau satu kelompok saja. Toby Ord menggarisbawahi bahwa kunci untuk mengatasi ancaman ini terletak pada 3 hal: kerjasama global, penelitian dan inovasi, serta kesadaran publik. Pertama, kita butuh kerjasama global. Risiko seperti perubahan iklim dan pandemi tidak mengenal batas negara. Kita harus membangun dunia yang bersatu, bukan terpecah. Tanpa kolaborasi, upaya mitigasi risiko global hanya akan menjadi angan-angan. Kemajuan teknologi membawa manfaat besar, tetapi juga risiko. Itu sebabnya kita harus meningkatkan penelitian di bidang-bidang penting seperti keamanan AI, bioteknologi, dan mitigasi bencana. Penelitian ini bukan hanya soal inovasi, tapi soal memastikan masa depan yang aman bagi semua.
Dan yang terakhir, kita perlu kesadaran publik. Risiko ini bukan hanya urusan para ilmuwan atau pemimpin dunia. Kita semua harus tahu dan peduli. Buku ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk kamu, untuk saya, untuk kita semua. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. The Precipice bukan hanya buku tentang ancaman dan risiko. Ini adalah buku tentang potensi. Potensi manusia untuk bangkit, beradaptasi, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Bayangkan dunia di mana kita telah mengatasi perubahan iklim. Dunia di mana teknologi tidak hanya aman, tetapi juga membantu kita hidup lebih baik. Dunia di mana konflik digantikan oleh perdamaian dan kolaborasi. Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah tujuan yang bisa kita capai. Kita mungkin berada di tepi tebing. Tapi inilah hal yang penting, kita punya pilihan. Pilihan untuk melangkah maju dengan hati-hati, penuh kesadaran, dan komitmen. Atau sebaliknya, jatuh ke dalam jurang akibat kelalaian kita. Toby Ord mengingatkan kita bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Masa depan adalah sesuatu yang kita bangun bersama. Dan setiap dari kita punya peran dalam menjaga dan membentuk masa depan itu. Jadi, apa peranmu? Apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk memastikan bahwa esok lebih baik? Harapan selalu ada, selama kita memilih untuk bertindak. Masa depan yang lebih cerah bukan hanya kemungkinan, itu adalah tanggung jawab kita. Karena di tepi tebing ini, kita punya pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Seperti kata Toby Ord, masa depan umat manusia bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh nasib, melainkan oleh keputusan kita hari ini. Di tengah risiko besar, ada peluang besar, dan itulah tanggung jawab terbesar kita. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.